Oke, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah di malam hari ini. Di episode kelima yang tertulis angka ya, yang nggak ketulis banyak, tapi di edisi serius pertemuan Edu Talks kita yang benar-benar dihitung baru edisi yang kelima, episode yang kelima. Dan semoga teman-teman ini ya tetap istiqomah. Saya juga berusaha untuk istiqomah setiap 2 pekan sekali mencari tema, mencari topik, mencari belanja masalah ke teman-teman dan mencoba mencari solusinya dengan pertemuan kita di setiap malam Selasa di pekan ke 1 sama 3 atau 2 sama 4 ya. Nah, pada malam hari ini topiknya spesial karena agak berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya. Kalau di edisi sebelumnya kita sering atau berfokus pada pengembangan diri seorang pendidik, seorang guru terkait dengan pembelajaran, pengajaran, kurikulum, dan lain-lain. Nah, malam ini spesial karena topiknya lebih general, tapi saya harap topik ini bisa membantu teman-teman sekalian yang merasa di aktivitas hariannya, yang merasa kok 24 nggak cukup, 24 jam maksudnya ya, 24 jam terasa tidak cukup untuk melakukan segala aktivitas. Kenapa kok begitu? Karena jadi sebagian kecil sebab saya memilih topik ini karena ada beberapa pimpinan sekolah itu sedikit curhat tentang gini, beliau ini ingin menambah atau memberikan tambahan amanah, tambahan tanggung jawab kepada beberapa gurunya. Namun setelah diberikan tanggung jawab tersebut tidak sesuai harapan pimpinan tersebut. Nah, kemudian saya ditanya teman-teman yang mendapatkan tambahan tugas tersebut menyatakan kalau sibuk banget, saking sibuknya itu nggak sempat atau tidak ada waktu untuk mengerjakan tambahan tugasnya. Padahal sederhana sekali tambahan tugasnya. Kira-kira begitu. Dan nggak sedikit juga yang ini ya, apa ya, saat saya supervisi dari pembelajaran, di proses pembelajarannya, tidak bersegera melakukan pembenahan, tidak segera menindaklanjuti temuan pasca supervisi dengan alasan yang serupa, yakni merasa apa ya, nyiapin media, menyiapkan lesson plan RPP itu kayak nggak sempet. Padahal menurut teman-teman yang lain, menurut pimpinannya sendiri masih ada waktu tuh. Cuman beda pandangan dari yang bersangkutan dengan pimpinannya. Kira-kira begitu ya sebabnya. Dan harapannya pada malam hari ini terjawab jika teman-teman punya masalah yang serupa. Artinya merasa 24 jam tidak cukup, kemudian perannya kok nggak selesai-selesai, keinginan, target, cita-cita yang kita rencanakan, baik itu cita-cita tahunan berupa resolusi tahunan, atau cita-cita semesteran, cita-cita bulanan, tidak terwujud seperti yang kita harapkan. Kenapa demikian? Nanti kita bahas, atau semoga terjawab ya masalah tersebut. Nah, saya izin share screen dulu, tapi saya perlu memastikan dulu nih teman-teman. Karena kita topiknya membahas tentang produktivitas, maka saya ada pertanyaan nih, apakah sama nggak sih produktivitas menurut saya atau nanti yang kita bahas dengan yang teman-teman pahami? Nah, coba sekarang silakan teman-teman ketikkan di kolom chat
sebenarnya produk yang dimaksud dengan produktif atau tanda orang yang produktif itu seperti apa sih? Atau boleh juga definisinya. Boleh definisi, boleh gambarannya. Orang yang produktif atau produktivitas itu disebut produktif seperti apa? Biar saya menyamakan persepsi dan pandangan. Jangan-jangan nanti kita bahas beda nih, produktif menurut Ridho sama produktif menurut teman-teman. Silakan ditulis di kolom chat. Sekali lagi, kira-kira kalau orang dikatakan produktif itu yang seperti apa? Begitu. Apakah orang produktif itu duitnya banyak? Boleh. Atau kayaknya nggak pernah bersantai-santai orangnya, nggak pernah bermalas-malasan, atau berbaring-baring, apakah demikian? Atau punya definisi yang lain terkait dengan produktif dan produktivitas? Silakan. Apa yang kebayang kalau teman-teman mendengar kata produktif atau produktivitas? Itu aja sih. Ya, silakan. Oh, sudah nambah nih pesertanya. Bu Ara, Bu Ara, Bu Ara ini nama aslinya bukan ya? Kayaknya saya kenal nih namanya nih. Mbak Husnul ya. Bu Erna, terus Bu Lina sama Bu Eni. Bekerja sesuai tupoksi, oke. Dan tetap upgrade. Dari Bu Er, tadi Bu Lina. Kalau Bu Erna, produktif itu jika seseorang bisa menghasilkan hal dari yang dia kerjakan sesuai dengan target yang ditentukan. Oke. Ini konteksnya orang ya, manusia ya, bukan mesin yang produktif atau peralatan yang produksinya banyak. Ini konteksnya di manusia. Kalau boleh mengerucut, boleh di konteks sebagai seorang pendidik juga boleh. Tapi yang umum juga nggak apa-apa. Yang penting tetap produktif sebagai seorang insan. Barangkali teman-teman yang punya peran lain selain pendidik juga boleh menyampaikan sudut pandang. Produktif itu bagi saya nggak hanya ngajar, tapi juga bisa berperan aktif di masyarakat, bisa berperan aktif di dunia politik mungkin, atau dunia sosial masyarakat, atau pokoknya nggak hanya ngajar. Boleh. Produktif itu jika bermanfaat untuk orang lain selain kita. Jadi kalau cita-citanya bermanfaat, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, berarti boleh dibilang produktif gitu ya. Kita ingin jadi orang produktif. Oke. Terima kasih jawabannya teman-teman. Nggak ada yang salah. Tinggal kita samakan nih persepsinya. Apakah produktif yang disampaikan teman-teman sama dengan produktif yang kita bahas. Oke, saya izin share screen. Saya pakai mind map biar enak nanti jelasinnya ya. Nah, bicara tentang produktif, kalau boleh cerita sedikit ya, banyak sih. Jadi dulu di tahun 2010 awal jadi guru di salah satu institusi pendidikan, saya juga lagi sedang asik-asiknya belajar internet marketing sama gini, pokoknya menghasilkan uang dari internet. Karena internet marketing, pokoknya saya sedang lagi getol belajar tentang bagaimana menghasilkan uang melalui internet. Di sela-sela saya sebagai seorang pengajar. Saat itu saya lupa total jamnya, tapi ngajarnya mulai dari kelas 1, kelas 3, dan kelas 4. Mapelnya matematika sama sains dan IPA. Sains dan IPA dibedakan karena dulu ada kelas bilingual, kelas rintisan internasional. Jadi ya sama-sama IPA tapi pakai bahasa Inggris, dua bahasa maksudnya. Nah itu
Saya merasa nggak ada waktu yang cukup ya untuk main-main karena sekolahnya full day, pagi sampai sore. Cuman di sela-sela perpindahan jam ngajar atau pas istirahat, base campnya di lab komputer. Karena base campnya di lab komputer, ada banyak sekali kesempatan bagi saya untuk explore terkait dengan tadi belajar nyari duit, menghasilkan uang lewat internet. Apakah berhasil? Sebagian iya, sebagian enggak. Tapi yang pasti ada hal yang saya korbankan, yakni di hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad itu nggak sempet tuh jalan-jalan, nggak sempet kayak anak muda zaman dulu yang apa ya, nongkrong-nongkrong. Saya kayaknya kehabisan tenaga, sehingga waktu liburan di hari Sabtu setengah hari atau di hari Minggunya saya buat untuk full bed rest, istirahat, nggak mau kemana-mana. Gitu terus sampai setahun. Nah, baru-baru ini setelah sekian tahun, 2010 berarti hampir 10 tahunan ya, merasakan kerja di rumah, WFH, dan merasakan kerja dengan berbagai jenis pimpinan dan sistem membuat saya baru sadar dan agak sedikit menyesal. Kenapa dulu saya nggak tahu tentang ini ya? Artinya bagaimana mengelola prioritas, bagaimana menjadi lebih produktif. Bayangan saya kalau saya tahu tentang produktivitas itu lebih awal saat saya jadi pendidik, kayaknya bakal saya akan dapat lebih banyak, baik dari sisi finansial maupun pengalaman. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjawab, biasanya biasanya orang-orang mendefinisikan produktivitas itu adalah ini, ada rumusnya. Saya tulis di sini ya. Yang dinamakan produktif itu adalah perbandingan dari hasil yang sebesar-besarnya dengan input yang sekecil-kecilnya. Jadi yang orang bisa disebut dengan produktif atau produktivitasnya itu tinggi jika outcome yang dihasilkan itu besar, tinggi, kemudian input yang diperlukan itu rendah. Contoh, sebagai penulis katakanlah, penulis itu dikatakan produktif bagi saya ya, kalau dalam waktu satu, sebentar, wah kebesaran nih spidolnya, dalam waktu 1 bulan itu bisa menerbitkan setidaknya 10 artikel. 1 bulan 10 artikel. Jadi kalau ada penulis lain yang mengatakan dirinya lebih produktif jika dia mampu menuliskan atau menerbitkan 10 artikel dalam waktu yang lebih singkat, yakni contoh 2 minggu. Jadi outputnya 10 artikel, tapi waktu yang dibutuhkan hanya 2 minggu. Nah, ini dikatakan lebih produktif. Sederhananya begitu. Jadi kalau dibuat kalimat sederhana, yang dinamakan produktif adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dengan input sumber daya yang sekecil-kecilnya. Ini kayak rumus fisika ya. Kalau input yang dikeluarkan kecil, itu produktivitasnya jadi tinggi. Nah, kalau bahasa fisikanya apa? Kalau lupa aku ya. Produktivitas itu berbanding terbalik dengan input, tapi berbanding lurus dengan output, gitu ya. Nah, outputnya gimana? Macam-macam, tergantung dari profesi atau peran atau
target yang ditentukan. Karena beda-beda kan outputnya. Kalau tadi penulis outputnya bisa buku, bisa artikel. Kalau chef atau koki berarti masakan. Kalau peserta didik mungkin nilainya atau prestasinya. Kalau guru apa? Nah, masing-masing saya kan punya output yang menjadi target, output yang menjadi ukuran kesuksesan bagi seorang pendidik. Nah, dibandingkan dengan inputnya. Sesederhana itu. Tapi, nah, tapi jika kita menggunakan rumus ini, produktif sama dengan output sebesar-besarnya dibandingkan dengan input sekecil-kecilnya, maka akan ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Bentar, saya hapus dulu. Konsekuensinya, satu, kalau kita semakin ini ya berfokus hanya pada input sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya, biasanya kita jadi tergesa-gesa. Karena kan pokoknya selesai, banyak, cepat. Karena dilakukan dengan tergesa-gesa, dengan waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya hasil sebesar besarnya, biasanya hasilnya, baik itu hasil karya yang dibuat, produk yang dibuat, itu kurang maksimal. Jadi kualitasnya rendah. Kalau menggunakan rumus yang tadi ya, input sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Maka kita perlu mendefinisikan. Jadi yang dinamakan produktif tidak hanya output sebesar-besarnya dengan input yang sekecil-kecilnya, tapi hasil yang didapatkan itu benar-benar sesuai. Sesuai itu artinya begini. Sesuai itu seperti yang kita harapkan dan selaras dengan energi yang kita berikan, pikiran yang kita curahkan, serta atensi yang kita berikan. Energi, pikiran, dan atensi. Karena yang dinamakan produktif itu merupakan irisan dari yang kita fokuskan energinya, yang kita fokuskan pikiran kita, yang kita fokuskan atensi kita. Oke? Kira-kira begitu. Ini saya harap teman-teman mulai ini ya, mulai kebayang atau malah semakin bingung. Bagus, tandanya mulai agak sedikit berpikir. Proses kognitifnya jalan. Kalau agak bingung, ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, tadi yang disebutkan oleh teman-teman, seperti yang disampaikan Bu Lina, bekerja sesuai tupoksi, kemudian tetap melakukan upgrade, perbaikan terus-menerus. Kemudian Bu Erna tadi bilang produktif itu yang menghasilkan dari apa yang ia kerjakan sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian dari Mbak Husnul kayaknya ini ya, produktif itu bermanfaat. Kemudian dari Bu En itu menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat bagi diri dan sekitar. Nah, ini yang kita lihat atau yang sering orang-orang lihat dari orang-orang yang produktif. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, saya pakai whiteboard dulu biar lebih gede. Saya nyebutnya itu ini apa? Hukum gunung es. Maksudnya begini. Yang biasa kita lihat di puncak gunung es, ini gunung esnya ya, yang hitam ini batas ini lautnya, ya. Yang biasanya kelihatan dari permukaan itu orang yang produktif itu
dari sisi finansialnya bagus, gajinya besar, dari pimpinan perusahaan mungkin, atau punya jabatan tinggi, jabatan, mobilnya banyak, kemudian lebih makmur mungkin, karyanya banyak, dan lain-lain. Ini yang kelihatan. Sayangnya, orang-orang jarang melihat di bawah lautnya itu ada faktor yang membuat produktivitas itu bisa dilihat oleh orang lain, dilihat oleh kita. Ini sampai ini. Produktif ini sempat saya ulas di IG. Jadi teman-teman kalau mungkin pernah lihat ya. Jadi katakanlah yang nampak di puncak gunung es itu adalah orang yang produktif, orang yang karyanya banyak, jabatannya tinggi, finansialnya bagus, orang yang makmur, dan lain-lain. Yang kita sebut dengan produktif, otak tambahi manfaat. Orang yang sering kali memberikan manfaat ke banyak orang dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan orang pada umumnya. Nah, produktivitas yang kita lihat itu ternyata dibangun dari ini, prioritas yang jelas. Tidak mungkin produktivitas itu lahir jika orang tersebut tidak menentukan prioritas-prioritas yang perlu ia lakukan dan ia capai. Jadi bukan mengerjakan segalanya, melakukan hal yang banyak, tapi mereka melakukan hal-hal esensi, hal-hal yang memang sengaja mereka prioritaskan dan fokus di situ. Nah, supaya kita bisa menentukan prioritas, maka kita harus jelas punya ini visi dan misi yang jelas. Sederhananya begini, orang yang punya prioritas yang jelas itu, di balik orang-orang itu ada atau dia memiliki visi yang mau dia capai dalam periode waktu tertentu. Jadi katakanlah begini, kalau dia yang kita lihat sekarang, dia punya mobil mewah, punya rumah besar, bisa rekreasi ke sana kemari ke luar negeri, berarti tandanya kan finansialnya baik. Artinya dia memiliki prioritas yang sangat jelas terkait dengan bagaimana dia mencapai finansial tersebut. Aktivitas bisnisnya, aktivitas hariannya, apa yang dia baca, dia berteman dengan siapa, aktivitas yang dia lakukan bersama komunitasnya, itu jelas. Dan memang yang namanya prioritas berarti ada yang tidak, dia memilih untuk tidak melakukannya. Maka jangan heran orang-orang yang yang menurut kita itu seorang pemimpin yang sukses atau pimpinan dari perusahaan besar jarang sekali melakukan hal-hal yang ringan atau remeh-temeh. Contoh, saat mereka ingin bertemu dengan seseorang, buat janji dengan seseorang, apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan pada, kalau sekarang misalnya personal assistant atau sekretarisnya untuk mengatur jadwal, mengatur pertemuan dengan orang lain, kemudian menentukan berapa lama, menyiapkan dokumen administrasi kalau mau ketemu sama orang dan lain-lain. Ya kan? Dia tidak mengerjakan sendiri karena dia memprioritaskan waktu, pikiran, dan energinya untuk hal yang lain. Sedangkan aktivitas yang tidak diprioritaskan didelegasikan kepada timnya atau orang lain. Nah, kalau bos, kalau pimpinan. Terus prioritas yang dia pilih tidak mungkin bisa kalau
tidak ada visi yang jelas, tidak ada misi yang jelas, tidak ada contoh begini, target tahunan yang tidak dia tentukan. Pasti dia punya target tahunan, dia punya target 3 bulanan, semesteran, bulanan, mingguan, sampai dengan harian. Jadi dia mempertahankan visi misinya biar jadi kompas untuk menentukan prioritas-prioritasnya, baik di level harian, pekanan, bulanan, sampai dengan tahunan. Nah, saat ini menjadi bangunan yang kokoh, kalau teman-teman perhatikan, orang-orang yang produktif tadi ya, mesti idealnya sih, idealnya visi misinya jelas, kemudian dia punya prioritas yang jelas. Sehingga yang kita lihat berupa gunung es yang puncak itu bikin orang terinspirasi, bikin orang merasa wah keren ya orang ini, wah luar biasa banget karyanya, luar biasa banget manfaat yang diberikan kepada orang lain. Ya, kira-kira begitu. Nah, apa manfaatnya kita mengetahui tentang gunung es ini? Harapannya satu, nanti kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang yang punya karakteristik produktivitasnya tinggi, maka periksa, ajak ngobrol, cari tahu apa prioritasnya, apa visi misi hidupnya, apa sih yang ingin dia capai dalam hidupnya, apa sih yang ingin dia capai dalam waktu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Pasti mereka punya gambaran visi misi yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan orang-orang dengan produktivitas yang rendah atau dibandingkan dengan kita. Dan saya sudah pernah buktikan orang-orang yang saya kategorikan orang-orang produktif ya mereka pasti punya prioritas yang jelas dan punya visi misi yang jelas di hidupnya. Mas, kalau kita sedang mencari-cari gimana? Yes, ini proses mencari-cari. Artinya proses nggak apa-apa. Jadi nggak serta-merta karena kita merasa aku nggak tahu aku hidup ini ngapain ya. Ya udah aku hidup biasa-biasa aja. Ya jangan, perlu ada usaha untuk mencari saya ini peran terbaiknya sebagai apa sih? Ya, kira-kira begitu. Nanti dibahas di topik lain ini tentang menemukan visi misi dan lain-lain. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Jadi kita baru bahas tentang formula produktif dan gunung es produktif. Silakan kalau ada. Saya sambil minum ya. Dan juga ada promo es kopi. Khusus tanggal 14. Ada pertanyaan? Clear ya? Jadi tadi produktif adalah menghasilkan sebesar-besarnya dengan input seminimal mungkin. Tapi hati-hati supaya tidak begitu, maka kita perlu menyesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Dan tadi ya, pakai filosofi gunung es. Produktivitas tidak akan muncul jika kita nggak punya prioritas, kita nggak punya visi misi yang jelas di hidup kita. Maka bagi teman-teman yang merasa, aku kok sibuk terus ya, tapi nggak pernah merasa ada hasil karya, perlu di review kembali. Saya sebenarnya punya prioritas nggak sih? Atau saya memilih mengerjakan semuanya? Saya memilih mengerjakan apapun yang diperintahkan, apapun yang nampak di pandangan, yang kayaknya bagus, aku ikut. Bagus, aku ikut. Apakah begitu? Karena faktanya sekali lagi orang-orang yang mampu memberikan kebermanfaatan ke lebih banyak orang, mereka punya prioritas. Yang namanya prioritas berarti ada yang tidak diprioritaskan, alias nggak penting. Kalau nggak penting ya nggak dilakukan sama dia. Seperti ini loh, kalau teman-teman baca bukunya kakek Covey, Stephen Covey, yang Seven Habits, tahu ya, pernah tahu ya. Itu kan diceritakan kalau ada orang yang punya produktivitas yang tinggi. Wah, cara menebang pohonnya itu efektif sehingga dia lebih banyak
berhasil menebang pohon dibandingkan penebang yang lainnya. Sayangnya, yang dia tebang pohon yang salah, hutan yang salah. Dia berada di hutan yang harusnya nggak boleh ditebang pohonnya. Nah, jadi kalau pakai formula yang pertama tadi, output sebesar-besarnya dengan input yang seminimal mungkin, hati-hati. Kita perlu memeriksa apakah hasil itu memang hasil yang kita cita-citakan dan sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan prioritas-prioritas kita, atau kita hanya sekedar pokoknya beraktivitas, berdaya tiap harinya, sibuk sekali, tapi di akhir hari, di akhir waktu, entah di 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kita merenung, kok 5 tahun gini-gini aja ya. Jangan-jangan kita sedang menebang pohon yang salah, sedang menebang di hutan yang salah. Itu perlu kita periksa. Gimana meriksanya? Nah, di sini kita bahas. Oke, clear ya? Nah, kalau clear, saya lanjutin sedikit sampai mana tadi? Gunung es. Nah, saya ngutip dari ini bukunya Coach Aji ya. Produktivitas itu punya kunci. Ada beberapa kunci produktivitas. Kita perlu bahas. Yang pertama, kita perlu memetakan peran dulu. Nah, ini yang tadi saya tanya ya. Saya sempat, apakah teman-teman punya merasa ngajar, ngurusin rumah, ngurusin suami, istri, anak, tetangga, orang tua, mertua, anggota RT, RW, terus belum lagi komunitas, mungkin ikut pengajian, komunitas sosial yang lain. Itu dari sekian banyak peran, seolah-olah waktu 24 nggak cukup, 24 jam nggak cukup. Nah, saya sering bilang begini sama teman-teman, yang merasa 24 nggak cukup ya, coba dipetakan masing-masing peran, terus ditulis durasi berapa jam yang diperlukan untuk bukan mendalami peran, berapa jam yang dibutuhkan untuk peran tersebut. Contoh, peran pertama sebagai seorang guru itu dalam waktu 1 hari berapa jam? Contohnya jam 7 sampai jam 4 lah. Berarti jam 7 sampai jam 16. Berarti ada berapa? 9 jam katakanlah ya. Terus peran yang kedua sebagai anggota keluarga atau sebagai ayah ya, atau ibu ya. Urusin anak, pokoknya urusan segala macam yang ada di rumah. Dalam sehari itu mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kan. Katakanlah bangunnya jam 4, 5, 6, 7, 3 jam. 2 jam lah, 2 jam. Terus sorenya 5, 6, 7, 8, 9. 5 tambah 7, ini 7 jam. Katakanlah begitu. Terus peran sebagai menantu mungkin. Menantu 2 jam aja sehari. Ini contoh ya. Terus peran sebagai anggota RT dan RW setempat. Kita aktivis masyarakat. Kita dalam 1 hari itu minimal ya sejam lah ngobrol sama Pak RT atau ngobrol sama tetangga dan lain sebagainya ya, termasuk kegiatan sosial masyarakat di rumah ya. Terus yang jadi aktivis di masjid itu 2 jam dan seterusnya. Nanti teman-teman list terus dijumlah semua peran tersebut berikut serta dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau hasilnya itu lebih dari 24 jam, ini belum termasuk istirahat ya. Istirahat sebagai manusia 8 jam contoh. Sekali lagi, kalau teman-teman menghitung total semua ini,
itu lebih dari 24 jam, maka wajar 24 jam tidak akan pernah cukup buat menjalankan semua peran tadi. Ya, termasuk istirahat, makan, dan lain-lainnya. Terus gimana, Mas? Ya, mau tidak mau, ada peran yang harus kita kurangi. Bisa kita memang kurangi betul durasinya, atau kita delegasikan, atau bahkan ya sudah terpaksa kita tidak mengambil peran tersebut. Ya, ini buat teman-teman yang merasa 24 jam nggak cukup ya, perlu dipetakan. Selama ini saya dalam satu hari itu perannya ada berapa, kemudian masing-masing peran itu berapa jam. Apakah setelah ditotal itu di bawah 24 jam atau pas atau lebih? Nah, kalau lebih maka cari peran mana yang bisa kita delegasikan. Bisa kita kolaborasikan dengan orang lain atau dengan pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Supaya kita tetap menjadi orang yang produktif. Gitu ya. Ini memetakan peran. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat atau boleh langsung menyalakan mikrofon. Ya, nggak apa-apa dipotong. Daripada saya terus tapi teman-teman terus melamun. Iya ya, nggak cukup ya. Gimana ya? Nggak hanya gimana-gimana, tapi langsung tanya boleh. Langsung diketik di kolom chat ya. Oke, clear ya? Nah, yang kedua, setelah kita tahu peran kita, nah teman-teman perlu tahu nih, kriteria produktivitas. Ada 3. Satu, orang yang dinamakan disebut dengan produktif itu menuntaskan yang diniatkan, yang direncanakan. Tak ulangi ya. Kriteria produktivitas itu satu, menuntaskan yang diniatkan, yang direncanakan. Jadi kalau hari ini kita berencana, aku hari ini berencana mau baca buku tentang asesmen karena aku lagi menyiapkan, lagi cari-cari cara menilai peserta didik dari dimensi selain dimensi kognitif. Contoh, jadi baca buku atau cari artikel, cari jurnal yang sesuai dengan yang kita niatkan. Kita dikatakan produktif jika satu ini, yang kita niatkan tuntas, dijalankan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, menuntaskan tugas-tugas penting. Artinya, orang dikatakan produktif jika ia hanya menuntaskan tugas-tugas yang penting saja. Apa yang dimaksud dengan tugas yang penting ini? Tugas penting itu adalah tugas yang berhubungan dengan visi and misi teman-teman. Masa aku nggak punya ya? Ya wes kalau nggak punya. Jadi harus punya dulu, makanya biar tahu tugas yang penting apa. Artinya di poin kedua ini kita jelas prioritasnya. Tapi catatannya ini ya, jangan ini dijadikan dalih kepada kepala sekolah atau pimpinan yang memberikan tugas tambahan. Oh, ini nggak penting bagi saya, Pak. Jadi nggak saya prioritaskan. Kalau saya boleh itu disampaikan, tapi tidak dijadikan alasan, oh saya fokus pada guru saja, Pak. Jadi saya nggak bisa mengerjakan yang lainnya. Kalau memang benar-benar nggak penting, benar-benar bukan merupakan prioritas kita, benar-benar nggak nyambung dengan visi misi kita sebagai seorang yang mungkin ya nggak hanya ngajar tapi juga ingin mengembangkan diri di bidang tertentu, maka boleh disampaikan, mohon maaf Pak, saya dalam satu hari ini Pak jadwal saya, ini durasi peran yang sudah saya plot. Kalau ditambah tugas ini maka saya harus memilih peran yang kayaknya harus saya delete. Sementara ini kayak sudah penuh semua, Pak.
Begitu cara komunikasinya. Ya, dan saya yakin pimpinan itu bijaksana dalam memutuskan ya, apakah tetap memberikan tugas tambahan, tugas tanggung jawab kepada teman-teman, atau mereka melihat kayaknya Ridho ini punya potensi nih di komunikasi, sehingga ditambah tanggung jawab sebagai humas. Nah, supaya kita tahu apakah tugas itu benar-benar penting, maka kita perlu konfirmasi balik ke yang memberi tugas tambahan sama ke diri kita. Apakah tugas tambahan itu memberikan value tambahan buat kita, memberikan kebermanfaatan lebih, memberikan pengalaman yang nanti bisa kita gunakan atau enggak. Ya, tapi juga bukan berarti terus semuanya dianggap penting. Bahkan ada quotes begini, kalau semuanya dianggap penting, aktivitas kita semua sehari itu dianggap penting, maka tidak ada yang benar-benar penting untuk dilakukan. Saya ulangi, jika kita merasa semua hal itu penting dilakukan, harus dilakukan semuanya ya, boleh jadi tandanya tidak ada yang benar-benar penting. Karena sama semua levelnya, sama penting. Ada yang lebih penting nggak sebenarnya? Ya, itu kriteria produktivitas yang kedua. Nah, yang ketiga yang dinamakan produktif adalah mengoptimalkan sumber daya. Apa maksud sumber daya? Sumber daya itu ada tiga, waktu, energi, dan atensi. Maksudnya begini, orang yang dinamakan produktif itu mampu mengalokasikan waktu yang tepat, kemudian energi yang tepat pula, serta atensi yang tepat. Kenapa? Sebab yang namanya produktif itu adalah irisan dari ketiga hal ini. Produktif. Kalau kita kehabisan waktu untuk mengelola aktivitas, mengelola prioritas kita, tapi kita masih memiliki energi dan atensi, maka kita belum bisa dikatakan produktif. Jadi cuman energinya besar, atensinya besar. Atau begini, waktu yang kita habiskan untuk aktivitas-aktivitas itu banyak, kemudian energi yang kita fokuskan juga banyak. Tapi kita nggak punya atensi khusus. Pokoknya mengerjakan, pokoknya melakukan, pokoknya. Kita belum bisa dikatakan produktif. Tapi sibuk. Beda ya, produktif sama sibuk ya. Nah, sekali lagi yang dinamakan produktif adalah irisan dari bagaimana kita mengoptimalkan waktu, energi, dan atensi. Kenapa atensi kok dimasukkan? Nggak cukup hanya waktu dan energi, sebab di era sekarang tantangannya bukan banyak-banyakan to-do list. Tahu to-do list ya? Hari ini aku mau satu belanja, dua baca buku, terus tiga apa lagi ya, ngobrol, diskusi, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sehari itu ada tumpukan to-do list. Kita merasa produktifnya karena banyak sekali to-do list yang kita siapkan. Padahal, nah, kalau menurut mazhabnya produktivitas ini, nggak semua to-do list banyak itu menandakan seorang itu produktif. Tapi menandakan orangnya sibuk, iya. Apakah sibuk sama dengan produktif? Enggak juga. Tapi apakah produktif itu orang yang sibuk? Bisa jadi. Karena kan yang melabeli sibuk orang lain ya, bukan kita kan. Atau kita sendiri juga melabeli, itu sibuk banget mas, dari pagi sampai malam itu ada aja yang saya kerjakan. Ya, jangan-jangan yang jadi to-do list kita itu, mohon maaf,
Dari 20 to-do list itu sebenarnya cuma 5 tiga tiga to-do list aja yang penting. Yang lainnya nggak penting-penting banget. Atau yang lainnya sebenarnya bisa terwakilkan di to-do list yang di atasnya. Nah, maka tantangannya di sekarang itu bukan banyak-banyakan to-do list, bukan canggih-canggihan pakai aplikasi, tapi bagaimana kita mengurangi distraksi, mengurangi gangguan-gangguan dari to-do list yang bisa jadi tiba-tiba jam 10 ada tambahan to-do list, jam 11 ada, kemudian jam 1 siang nambah lagi. Banyak sekali distraksi yang terjadi yang mengakibatkan to-do list kita membengkak. Dan biasanya saat to-do list membengkak, kita akan berusaha pokoknya ke checklist semua. Ini checklist, ini checklist, ini checklist, ini sudah. Ini belum nih, gimana nih? Yang masih muda-muda ya. Yang mengakibatkan akhirnya apa? Bahasa ininya exhausted ya, atau burnout. Jadi otaknya kebakar. Bukan kebakar ada apinya, enggak. Tapi kita merasa begini, saat mau istirahat malam, kita mereview kembali. Aku tadi ngapain ya? Aku capek banget hari ini. Iya, ngapain ya aku ya? Seolah-olah nggak ada kesan dari selesainya to-do list sebanyak itu. Jadi kita seolah-olah sekedar menuntaskan to-do list, tapi kehilangan makna dari aktivitas yang penting, aktivitas yang harusnya itu jadi prioritas. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjut? Silakan. Mbak Anifah ada mau ditanyakan? Bu Anifah atau yang lainnya silakan. Bu Erna boleh. Bagaimana seandainya rencana itu ada tapi susah memulainya, termasuk yang produktif apa bagaimana? Yang kedua, apa dari sekian kriteria produktif itu terkait dengan hasil kualitas kerja kita? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Anifah. Oke, satu dulu ya. Bagaimana seandainya kalau rencana itu ada tapi susah memulai? Sama kayak nulis resolusi tahunan ya. Tiap tahun bulan Januari ini, pokoknya tahun ini rencananya banyak. Saking banyaknya, tahun depan tiba-tiba udah datang, ini kayaknya belum tercapai, ya udah aku tulis lagi tahun ini. Jadi resolusinya ditulis ulang tiap tahun, karena nggak kecapai. Kan belum memulai tadi gara-garanya. Kenapa? Ya bagaimana? Ya begini, kita kembali ke definisi produktivitas tadi ya. Artinya, orang dikatakan produktif itu kalau punya prioritas yang jelas, punya visi misi yang jelas, dan itu dicapai. Kenapa? Karena begini, eh saya ulangi lagi di mana tadi ya, sebentar, di slide yang kriteria produktif. Oke, oke, yang ini. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang dinamakan produktif itu menuntaskan yang diniatkan, menuntaskan yang direncanakan. Kalau yang namanya tuntas berarti dikerjakan dong ya, bukan hanya diniatkan. Saya berniat hari ini mau selesai bikin RPP buat minggu depan, niat, tapi nggak tuntas. Yang kedua, menuntaskan tugas yang penting. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Anifa tadi, kok sulit banget memulai. Kenapa? Boleh jadi satu, kita tidak punya cukup motivasi untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada di bagian diri kita itu yang seolah-olah berpikir begini. Sekarang contohnya sederhana begini deh. Kita niat pengen olahraga karena kita pengen di resolusi kita itu tulis
berat badan saya itu 49 idealnya. Sekarang 55. Jadi saya meniatkan untuk menurunkan berat badan dengan berolahraga. Tapi saat sudah merencanakan mau melakukan, nggak cukup hanya direncana, tidak cukup hanya diniatkan, perlu adanya motivasi yang besar. Bagaimana cara mendapatkan motivasi yang besar? Habis ini kita bahas. tapi begini sederhananya. Simon Sinek itu selalu bilang pemimpin itu punya sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain. Kita sendiri juga punya sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi diri kita sendiri. Apa itu? Why? Alasan terbesar kita melakukan sesuatu. Kalau alasan itu nggak kuat, tidak cukup kuat untuk membuat kita bergerak, nah kita perlu cari tahu kenapa sih kita melakukan itu. Misalnya saya kejar begini, hari ini mau olahraga, terus kok males ya. Terus saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya perlu olahraga? Ya karena biar berat badan saya turun. Kenapa kalau berat badannya turun? Ya biar keren, biar ganteng gitu. Kenapa kok perlu ganteng? Ya, nah saat mentok menjawab pertanyaan mengapa-mengapa itu, kita sedang berusaha untuk mencari alasan terkuat kita. Ya, ada yang bilang alasan yang paling kuat itu alasan dari sisi spiritual, emosional kita. Kalau alasan kita hanya sekedar alasan di tataran fisik atau tataran di luar lingkungan kita, maka dipastikan kita akan kekurangan energi untuk melakukannya atau memulai. Ada banyak cara untuk bikin motivasi kita dapat tadi ya. Salah satunya adalah dengan menanyai alasan terbesar kita dalam merencanakan itu. Makanya tadi nyambung dengan visi misi hidup. Kalau eh, yang kita rencanakan itu nyambung dengan visi hidup kita, saya menjamin itu akan memunculkan energi yang besar untuk kita mau memulai. Tapi kalau hanya sekedar menulis, merencanakan, meniatkan belaka tanpa ada alasan yang kuat di baliknya, maka gak heran kita nggak akan mulai-mulai. Tapi nanti kita bisa bahas di bukunya Mas Aji yang Kitab Anti Penundaan. Kenapa kita menunda atau prokrastinasi? Bukan karena kita malas, bukan karena kita memilih menunda. Mengapa kita menunda? Nanti kita bahas di edisi berikutnya. Terus gimana caranya? Apa yang saya bilang? Mana ini pembahasannya? Dari sekian kriteria produktif terkait dengan hasil dan kualitas kerja kita, ini terkait dengan pencapaian apa yang kita rencanakan. Jadi sebenarnya produktivitas itu nggak harus besar, tapi hal-hal kecil yang bisa kita rencanakan, kita lakukan, kita tuntaskan, itu sudah cukup sebenarnya. Dan nggak harus tiap hari begitu, nggak sesempurna itu. Jadi begini, teman-teman bayanginnya begini, saya punya visi misi yang sempurna, kemudian saya menentukan prioritas yang sempurna di tiap hari saya, kemudian saya lakukan dengan penuh semangat dan sempurna. Apa yang mungkin tiap hari begitu sempurna? Enggak kan? Ya ini sempurna atau lebih baik besoknya ya agak lemes sedikit. Aku mau libur manusiawi sekali kan? It's okay nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya adalah yang kita kejar itu bukan produktivitas dalam bongkahan besar, tapi produktivitas yang berupa pencapaian sedikit demi sedikit dengan berubahnya perilaku kita. Contoh begini, kita pingin punya kebiasaan baca buku. Ini tebal seperti ini lah, nyata nggak ya? Nah, sempurnanya kan bukunya tuntas dibaca. Terus kalau kita pakai mazhab formula produktif yang pertama tadi,
Berarti buku setebal ini harus selesai secepat-cepatnya dalam waktu 1 hari. Contoh, ini berarti produktif sekali kan. Tapi apakah itu benar-benar bermakna? Apakah itu benar-benar hasil baca yang baik? Tentu tidak, bukan? Nah, alih-alih kita mengidam-idamkan sempurna baca buku tebal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita mulai dengan membiasakan 1 hari 1 lembar aja membaca buku ini. 1 hari 1 lembar. Jadi kita memprioritaskan membaca buku, menganggedekan membaca buku 1 hari 1 lembar. Jadi hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit saja per hari. Ya kan? Kalau teman-teman konsisten, lama-lama bisa nambah. Wah, aku setelah 40 hari kemudian kok kayaknya sedikit sekali, cuman 1 lembar ya, nambah 2 lembar, nambah 3 lembar. Itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman membuat to-do list, membuat prioritas, baca buku kelar 1 jam sehari. Semenit aja belum selesai, apalagi 1 jam. Ya, jadi mulai dari hal yang sederhana, targetnya bisa kita capai dan bisa kita lakukan. Gak butuh effort yang besar. Nah, kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi kebiasaan, kita nggak butuh motivasi yang why besar tadi, karena sudah jadi kebiasaan. Sama kalau kita sudah terbiasa beribadah, sudah terbiasa sholat, tanpa perlu dipaksakan, tanpa perlu motivasi, saya pokoknya harus sholat, nggak begitu kan? Nah, itu kira-kira Mbak Anifa ya. Terus Mbak Ayu, menurut saya ini ya, bagaimana cara mengurangi distraksi tulis? Ya, jangan di-distract dong. Seringkali kayak gini, contoh sederhana, kita pas, oke, saya mau fokus, tiba-tiba ada notif ya, kuning, ya, siapa ini ya? Atau tiba-tiba ada notif promo Shopee, pas kita lagi buka website Shopee. Kita kayaknya jadi berakhir dengan buka Shopee, buka WA, terus apalagi kalau dekatnya pakai HP, buka HP dulu nggak jadi ngerjakan, ya kan? Maka kalau saya ya, Bu Ayu ya, biar kita tidak terdistraksi ya, usahakan kita apa ya, mengurangi peluang distraksi itu datang. Dengan cara apa kalau saya? HP-nya saya jauhin. Kalau saya mau bekerja fokus, HP-nya pura-pura saya cas di sana yang jauh yang bisa saya akses supaya saya bisa fokus di sini. Dan cukup buka tab-nya, tab yang berkaitan dengan yang saya kerjakan. Selain itu saya tutup semua. Sederhananya begitu. Terus kalau tambahan to-do list itu datang di saat yang tidak kita duga, gak apa-apa, fleksibel aja. Jadi begini, to-do list yang sudah tertata dengan rapi dalam waktu 1 hari contoh, itu kan nggak mungkin tidak terganggu. Artinya boleh jadi ada gangguan, boleh jadi ada tambahan to-do list yang tidak kita duga. It's okay, nggak apa-apa. Karena target kita sebenarnya adalah bukan menyelesaikan semua to-do list, tapi memastikan diri kita melakukan hal yang berhubungan, relevan dengan visi, misi, dan prioritas yang sudah kita tentukan. Tapi kalau nggak nyambung gimana? Nggak apa-apa sekali-sekali. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan gimana levelingnya ya. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan apabila di sebuah kondisi kegiatan yang hanya sekedar meruntuhkan program sehingga kehilangan esensi. Gak apa-apa Mbak Ayu dan teman-teman ya. Sekali lagi manusiawi sekali kalau rencana sempurna gitu tidak tereksekusi dengan sempurna. Is okay. Yang perlu kita latihkan adalah fleksibilitas kita dalam menghadapi distraksi yang di luar kendali kita ya. Di luar yang bisa kita usahakan kendalikan. Karena yang bisa kita kendalikan cuma 3. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita upayakan. Selain itu,
kan di luar kendali kita, orang lain di luar kendali kita, pimpinan kita di luar kendali kita, anak-anak peserta didik di kelas itu di luar kendali kita. Kan kita nggak bisa menjamin 100% dalam satu hari itu nggak ada tingkah laku anak-anak yang membuat kita terdistraksi kan. Maka berikanlah slot atau kesempatan munculnya distraksi itu kalau saya ya. Jadi saya nggak kaku di to-do list saya. Jadi kalau pada saat itu ada yang ngajak, Mas, ayo makan-makan. Boleh, ayo. Jadi, oh aku harus geser berarti. Mas, ayo kita ke kawinannya si A. Ayo. Jadi nggak bisa, maaf, aku lagi fokus ini nih. Nggak sekaku itu ya. Jadi produktif itu, orang yang produktif nggak sekaku begitu. Tapi kalau kaku ya silakan. Tapi kalau saya memilih fleksibel artinya saya memberikan kesempatan atau ruang untuk adanya hal-hal baru yang tidak saya prediksi, tidak saya duga itu terjadi. It's okay, nggak apa-apa. Nikmatilah hidup ini. Ya, kita bukan mesin. Dari Bu Erna mengatakan, oke. Ini saya lanjutkan dulu ya, biar teman-teman kebayang. Karena beberapa pertanyaannya sedikit nyambung dengan yang mau saya sampaikan. Saya mau cerita ini dulu nih. Level produktif. Ini latihan buat teman-teman yang kepingin melatih produktivitas diri. 1. Di level 1. Level 1 produktivitas itu artinya begini. Dalam satu hari, besok nih ya, contoh besok. Teman-teman coba tentukan, tuliskan 3 hasil penting harian yang ingin teman-teman capai. Dengan pertanyaan begini, kira-kira apa 3 hal terpenting yang dapat saya lakukan hari ini atau besok? Kita sudah rencana. Tapi nanti bangun tidur setelah sholat, kemudian setelah menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, coba tanyakan ini. Apa 3 hal yang dapat saya lakukan hari ini yang paling penting? 3 saja. Mas, 3 itu banyak. Ya udah 1. 1 aja. Apa 1 hal terpenting yang bisa saya lakukan hari ini? Penting itu berarti 1 ya, nyambung dengan visi kita, nyambung dengan misi kita, nyambung dengan target tahunan kita. Apa? Ya, 1 saja. Nah, kalau ini sudah tuntas, jadi teman-teman sudah terbiasa, hari ini aku mau A, B, C, D. Sudah direncanakan, tapi dilakukan ya. Nggak hanya direncanakan, dilakukan. Oke, 1, 2, 3 tercapai semua nih. Nah, baru level 2. Level 2-nya, review ulang harian. Di level 2 produktivitas itu, coba tanyakan sebelum tidur ya, atau sembari nempel di bantal, sembari bertanya, apakah apa hal yang sudah berjalan baik hari ini ya? Oh, aku tadi berhasil cari informasi tentang bagaimana cara membedah CP jadi TP dan ATP. Contoh, hari ini aku menemukan cara menghandle anak yang hiperaktif. Contoh. Ini artinya sesuai dengan yang teman-teman tuliskan di level 1 tadi ya. Hal yang sudah berjalan baik, hal yang sudah dicapai. Kemudian yang kedua, ditanyakan, kira-kira hal terbaik apa ya yang besok bisa saya lakukan? Jadi selain meninjau apa yang sudah kita lakukan, kita juga mempersiapkan besok itu hal terbaik apa lagi ya kira-kira. Ini level kedua produktivitas. Yang ketiga, kalau kita sudah terbiasa merencanakan harian, meninjau secara harian, maka di level 3 kita merencanakan 1 pekan. Kalau tadi kan 3 hal penting di satu hari. Nah sekarang, tiap pekan sebelum hari Senin, berarti hari Minggu malam ya, teman-teman sudah merencanakan nih, kira-kira pekan ini 3 hal apa ya yang penting yang bisa saya lakukan.
Ya. Dan di level 4, teman-teman meninjau apa yang sudah dilakukan. Biasanya sih hari Jumat sore ya, biar hari Sabtu bisa senang-senang ya. Coba ajukan 3 pertanyaan ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang bisa saya tingkatkan? Apa yang saya pelajari selama 1 pekan ini? Jadi di level 4 ini, mereview ulang 1 pekan yang sudah berjalan. Bisa boleh di hari Jumat, boleh juga di hari Sabtu. Jadi, tanyakan 3 hal ini ya. 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama 1 pekan? Terus, dalam 1 pekan ini kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan? Jadi, ada apa yang perlu saya perbaiki? Kemudian, hikmah apa nih yang saya dapatkan selama 1 pekan ini? Nah, dan level yang kelima, nah, di level produktivitas itu adalah teman-teman merencanakan hal-hal besar. Contohnya apa? Sebentar, saya minum dulu ya. Ada 4 pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan. Nanti jawabannya ditulis di buku khusus atau jurnal atau agenda teman-teman ya. 1, coba teman-teman tuliskan 3 hasil akhir yang ingin sekali teman-teman wujudkan sepanjang teman-teman hidup. 3 hal penting apa? Kalau 3 hal kebanyakan, 1 hal aja. Rencana besar apa itu? Kemudian tuliskan 3 hal hasil akhir yang ingin teman-teman wujudkan selama 1 tahun ke depan. Ini kayak nulis resolusi, tapi 3 aja. Terus biasakan menuliskan 3 hasil akhir untuk 3 bulan ke depan. Dan tuliskan 3 hasil akhir untuk bulan ini. Ini bulan Februari, itu udah mau Maret. Berapa Maret aja wes. Nah, di level 5 produktivitas itu, seseorang yang tadi saya bilang ya, yang puncaknya gunung es ketahuan seproduktif apa, mereka punya ini, di level 5 ini. Mereka terbiasa, yang sudah tahu di hidupnya itu mau ngapain, mau mencapai apa. Kemudian dia tahu tiap tahun dia punya target apa. Per 3 bulan dia punya target apa, dan tiap bulan dia mau ngapain. Nah, supaya bisa terbantu ritme begitu, maka kita perlu membiasakan 3 ritme sederhana ini. Rencanakan, lakukan, tinjau ulang. Udah, sesimpel ini. Kalau level 1 hari, ingat harian ya. Kita rencanakan hari ini mau ngapain, atau besok besok mau ngapain, kemudian dilakukan, terus ditinjau ulang. Besok malam, hari ini apa yang sudah baik ya, sudah tercapai ya, apa yang perlu bisa saya lakukan ya besoknya lagi, apa yang hikmah yang saya dapatkan hari ini. Kalau teman-teman terbiasa merencanakan, melakukan, meninjau, merencanakan, melakukan, meninjau, saya sangat yakin dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang punya produktivitas tinggi, berhasil berhasil mencapai apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan. Memang nggak mudah, tapi bisa kita mulai kan dengan merencanakan hari ini, merencanakan besok mau ngapain. Oke, begitu. Sebentar saya ngecek pertanyaannya sudah kejawab belum ya. Clear all. Sama-sama. Bu Erna tadi peran, kita menentukan peran ini. Jadi penentuan peran buat Bu Erna dan teman-teman ya. Kadangkala memang
ini kita kembalikan pada visi misi hidup kita. Sebenarnya di kita itu mau fokus kemana sih? Apakah mau fokus ke karir personal, ke keluarga, ke finansial, finansialnya seperti apa, ke kehidupan sosial bermasyarakat mau mencapai apa? Karena itu yang nanti menentukan peran mana yang mau kita ambil. Kan nggak bisa tuh kita ngambil semua peran dalam posisi yang sempurna ya. Mau tidak mau, saat kita memilih peran yang satu, boleh jadi peran yang lain tidak kita ambil. Kan nggak mungkin juga ya dia, saya jadi pimpinan di 20 perusahaan, contoh, karena saya fokus pada karir. Boleh jadi peran sebagai anggota masyarakat yang terlibat aktif terpaksa tidak bisa saya lakukan. Peran sebagai apa ya, anggota komunitas pengajian mungkin ya saya sebatas bisa hadir sebulan sekali. Mau tidak mau begitu. Maka sekali lagi kita saat memetakan peran, kita perlu memastikan eh, peran ini nyambung nggak sih dengan aktivitas dengan visi misi yang mau kita capai di hidup kita. Gitu. Terus yang kedua, gimana cara kita ngajak orang lain pendukung produktif biar schedule bisa berjalan? Bikin sistem, bikin kesepakatan, bikin komunikasi yang jelas. Contoh nih kalau saya di di kantor dulu ya, saya sama tim itu membiasakan kesepakatan kapan kita ngumpul, diskusi, berapa lama, harinya apa saja, terus apa yang perlu kita bahas, dan saat ada hal-hal urgent terjadi, mendesak terjadi, kita perlu kumpul, ketemu, tapi pakai apa? Apakah pakai virtual, atau pakai telepon cukup, atau pakai apa? Maka menyiapkan sistem, menyiapkan alur kerja, dan jelas, serta terkomunikasi, itu akan jauh lebih lebih membantu kita lebih produktif dengan sistem tersebut. Akan jadi sulit kalau kita tidak memiliki sistem. Karena faktanya banyak orang yang punya target banyak, punya impian besar, tapi karena tidak punya sistem, akhirnya tidak bisa konsisten. Terus apa kiat supaya fokus pada prioritas jika hal urgent yang tiba-tiba datang? Kembali ke tadi ya, fleksibel saja Bu Erna. Kalaupun kita tiap hari sudah punya plan, pastikan kita menyisihkan, memberikan peluang ada hal urgent terjadi. Kan kita nggak bisa ngontrol kan, tiba-tiba ada apa namanya teman kita yang sakit mungkin, terus perlu kita temani, kita antar ke rumah sakit, itu kan hal urgent yang di luar rencana kita. Tapi kita nggak kaku banget dalam mengeksekusi to-do list kita. Santai aja lakukan, terus kalau nggak sempat ya udah besok lagi. Nah, saya punya madzhab ini. Ada dua tipikal pilihan ya. Pilihan yang pertama, ada orang yang to-do list hari ini nggak tercapai, besok dijadikan hutang. Jadi to-do list hari ini nggak tercapai, digeser, ditaruh di besok. Sehingga besok harus terkelar. Kalau saya nggak, kalau hari ini nggak tercapai ya udah, besok punya target yang beda lagi. Nggak usah jadi hutang. Jadi justru saya malah gimana ya caranya biar hari ini saya nggak bisa selesai dan nggak punya hutang seperti yang kemarin ya. Saya perlu cari terobosan apa ya. Itu yang saya pilih, bukan menjadi beban hutang di besoknya lagi, di besoknya lagi. Bayangkan kalau dalam satu pekan itu kita nggak tuntas semua, jadi hutang di hari Jumat. Kan nggak masuk akal kalau semuanya jatuh di hari Jumat jadi hutang kan. Apalagi kalau nggak tuntas pekan ini, ikut pekan depan, wah lama nggak selesai-selesai kan. Tapi ada juga yang menikmati begitu, silakan. Tapi kalau saya memilih hari ini nggak tuntas ya udah, kita cari apa yang membuat dia tidak tuntas, kemudian besok apa yang bisa saya lakukan supaya saya tuntas, nggak seperti hari ini. Gitu. Ini sama seperti Pak Budi ya, sama. Jadi
nggak harus kaku banget. Kalau emang ada rapat, ya udah rapat, fleksibel aja, santai. Nikmati hidup. Kita bukan mesin, kita bukan apa ya, bukan daftar to-do list berjalan. Kan kita manusia, kita punya kehidupan sosial, kita punya keluarga, kita punya hal-hal yang itu di luar kendali kita. Jadi izinkan diri kita untuk menikmati hari itu. Nah, supaya terlatih terbiasa tadi merencanakan harian, mereview harian, kemudian merencanakan pekanan, mereview pekanan. Kalau udah beres semuanya terbiasa, baru kita merencanakan hal besar, merencanakan hidup kita, merencanakan tiap tahun kita, merencanakan 3 bulanan, merencanakan bulanan. Oke, kira-kira begitu teman-teman ya. Mas, terus hubungannya sama guru gimana? Ya karena nggak ada yang tanya, ya udah begitu. Jadi nanti ya teman-teman ya, karena kita sebagai pendidik ya, besok deh, besok di sekolah hari ini, malam ini kita mulai planning nih. Besok tinggal apa ya yang bisa saya optimalkan atau bisa saya lakukan, saya tuntaskan. Tiga, kalau di tiga terasa berat, satu aja. Besok satu hal apa ya yang bisa saya lakukan yang berhubungan dengan profesi saya sebagai pendidik ya. Mas, saya pendidik sekaligus pedagang. Ya udah, berarti prioritas prioritas besok satu pendidik, yang kedua satu prioritas kita sebagai pedagang, yang ketiga prioritas kita sebagai seorang ibu. Ya, boleh satu peran, satu prioritas untuk besok. Pas tuh tiga. Mas, lebih dari tiga boleh, boleh. Tapi menariknya banyak banyak penelitian yang menyebutkan manusia tidak bisa banyak fokus lebih dari tiga. Nah, jadi contoh kalau tadi yang nuliskan Mbak Budi ya, ada 5, tilawah, baca buku, supervisi, diskusi, ini kan lebih dari tiga. Mbak Budi harus menentukan nih, 3 hal saja, 3 prioritas dari sekian banyak to-do list ini. Yang penting. Nah, prioritas itu ditentukan berdasarkan relevansinya, karena boleh jadi nyambung. Contoh nih, diskusi sama silaturahim ini kan ya bolehlah dijadikan satu ya, pilih salah satu karena saat silaturahim sekaligus diskusi kan. Terus tilawah oke lah satu aja, baca buku dan supervisi. Supervisi kelas bisa nggak selalu baca buku? Kalau enggak ya pilih salah satu yang kita jadi prioritas kita ya. Nanti kalau sudah tadi ya terbentuk kebiasaan, maka sudah nggak butuh lagi to-do list. Karena tiap hari kita sudah punya jelas kebiasaan yang sudah terbangun ya. Jadi saya memilih prioritas itu yang sekiranya bisa jadi kebiasaan. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan nggak perlu jadi to-do list. Baca buku karena sudah jadi kebiasaan saya nggak saya jadikan to-do list. Tapi saya lebih memilih saya mau baca buku apa, saya mau mempelajari tentang apa. Itu yang saya jadikan to-do list. Kalau hari ini tadi saya lagi pengen explore tentang um, ini penguraian CP jadi TP dan ATP. Ya udah saya belajar itu, lihat videonya, cari bacaannya, cari jurnalnya, bahkan sudah merencanakan saya mau beli buku apa nih. Begitu. Ya, sekali lagi jadilah orang yang produktif tapi tetap bahagia. Bukan jadi orang yang merasa dirinya produktif tapi terlalu sibuk dan hanya fokus pada to-do list dirinya sendiri. Oke, begitu ya. Oke, sudah jam setengah 10 nih. Saya kelebihan 23 menit. Dan saya berharap semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan catatan mind mappingnya nanti akan saya kirimkan di grup. Jadi yang belum bergabung dengan di grup di Telegram atau di grup BA, silakan bergabung karena nanti akan saya kirimkan di situ mind mapnya. Kalau mau sih, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus saya kasih kok. Oke, begitu teman-teman.
Eh, Sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas menyediakan waktu, menyediakan apa namanya energinya di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa ketemu 2 pekan lagi dengan topik yang berbeda. Oke, dan kalau teman-teman ada saran, ada ide terkait dengan topik yang perlu kita diskusikan dan kita bahas di serial Edit Talks episode berikutnya, boleh di-share di eh, grup ya. Kira-kira begitu, Bu Erna, Mbak Hanifah, ini nggak tahu namanya siapa. Mbak Husnul, Mbak Ayu, sama Mbak Wardah. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita diskusikan. Sekali lagi, semoga bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bu Erna. Selamat istirahat.